Aku sedang berjongkok di pinggir jalan, meramal nasib orang, ketika orang tua seorang miliarder menemukanku. Mereka tidak menyangka aku adalah seorang peramal yang sangat jitu. Mereka semua menatapku dengan bingung. Gu Nianwei yang sadar tertawa kecil, matanya penuh penghinaan. Tapi aku hanya meliriknya, dan berkata dengan santai, tidak akurat, tidak usah bayar. Mau diramal? Air mata Gu Emyu langsung tak terbendung. Nak, aku ibumu. Ikut aku pulang. Saat ini, aku melihat orang-orang di depanku, beberapa kata muncul di benakku. Aura hitam melilit tubuh, hidup tidak akan lama lagi. Aku menghela napas. Aku mengangguk setuju, menyimpan kompas dan kertas jimatku. Aku harus pulang untuk membereskan barang-barang. Di dalam sangat berantakan, kalian tunggu di luar saja. Tapi Gu Emyu bersikeras ikut melihat. Sisanya hanya bisa mengikuti. 4 orang mengikutiku ke gang menuju rumah kumuh. Sesekali ada tikus yang berlarian. Aku mendengar suara muntah dari belakang. Apakah tempat seperti ini bisa ditinggali? Aku berhenti dan menoleh ke belakang berkata. Bisa saja, aku sudah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Ekspresi Gu Nianwei berubah. Aku mengabaikannya dan terus berjalan sampai di depan pintu kecil berwarna merah. Aku mendorong pintu hingga terbuka. Perabotan di dalam rumah sangat sederhana. Sebuah tungku, sebuah meja, sebuah kipas angin listrik model lama. Aku membereskan pakaianku dari lemari. Gu Nianwei menutup hidungnya. Untuk apa tumpukan pakaian jelek ini? Pulang ke rumah, kami akan membelikanmu yang baru. Aku baru saja ingin berbicara, tiba-tiba sekelompok besar orang masuk ke dalam rumah dan mengepung keluarga Gu. Kalian adalah keluarga Ting Cheng, kan? Kalian harus memperlakukan Ting Cheng dengan baik. Anak ini sudah menderita banyak. Kalian terlihat seperti orang kaya. Kenapa baru sekarang menemukan Ting Cheng? Kudengar di rumah juga ada anak angkat. Entah orang itu akan memperlakukan Ting Cheng bagaimana. Aku yatim piatu sejak kecil. Semua tetangga dan guru inilah yang membesarkanku. Aku akan pergi, mereka ikut senang untukku, tetapi juga ada rasa tidak rela. Semua orang mulai memasukkan barang ke dalam pelukanku. Ini adalah pakaian yang kami belikan untukmu. Pakaian yang lama sudah usang, jangan dipakai lagi. Pergi ke rumah baru harus memakai pakaian baru. Tak lama kemudian, pelukanku dipenuhi dengan bungkusan besar. Paman dan bibi membantuku memindahkan barang-barang ke mobil. Aku memeluk tas kuning kecilku dan duduk di kursi belakang. Gu Nianwei mengerutkan kening, jangan bilang kau mau membawa barang-barang sial ini ke rumah. Di rumah tidak ada tempat untuk barang-barangmu ini. Gu Emyu memukulnya dengan keras, bagaimana caramu berbicara dengan kakakmu? Aku mendongak menatap mereka. Kalau begitu aku tidak jadi pulang. Gu Nianwei tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Dia membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Lalu kakak perempuan yang berbicara. Cepat minta maaf, dengan enggan berkata, maaf. Setelah masuk mobil, mulai bertanya bagaimana kehidupanku biasanya. Mengatakan bahwa aku telah menderita di luar selama bertahun-tahun. Kata-kata orang tua kandung ini terasa sangat asing bagiku. Karena aku bahkan tidak punya orang tua angkat, dan hampir saja lenganku dipatahkan oleh pedagang manusia. Guru yang menerobos masuk dan merebutku kembali. Aku melihat yang terisak, apakah orang ini juga anak keluarga Gu? Marah melihat tatapanku. Kau baru saja pulang dan sudah ingin mengusir Geshi pergi? Bahkan jika kau kembali, kami tidak akan mengirim Geshi pergi. Juga menjelaskan, bagaimanapun, Geshi sudah tinggal bersama kami begitu lama. Kami juga memiliki perasaan padanya, kami akan memperlakukanmu sebagai keluarga. Kuharap kau tidak menargetkan Geshi. Dengan mata merah berkata, maafkan aku, kakak. Aku juga tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Jika kau tidak ingin melihatku, aku bisa pindah. Tatapanku menyapu wajah mereka satu persatu. Sepertinya aku tidak mengatakan apa-apa, hanya bertanya apakah Hashi adalah anak keluarga Gu. Mereka baru menyadari bahwa reaksi mereka agak berlebihan. Buru-buru keluar untuk menengahi, Hashi adalah anak yang tertukar denganmu saat itu. Ting Cheng, mulai sekarang kau adalah kakak, Hashi adalah adikmu. Aku mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Suara isakan membuatku kesal. Jadi aku memutuskan untuk menutup mata dan beristirahat. Mobil berguncang selama beberapa waktu. Sampai tiba di kediaman keluarga Gu, ketika turun dari mobil, tidak ada seorang pun yang membantuku membawa barang bawaan. Keempat orang itu berjalan ke dalam rumah baru menyadari bahwa mereka meninggalkanku. Berlari keluar lagi, kami saling menatap. Aku melewatinya dan langsung masuk ke dalam. Melihatku masuk sendiri, ekspresi wajah mereka juga tidak terlalu bagus. Memarahi bibi, tuan muda baru saja kembali, mengapa tidak ada yang membantunya membawa barang bawaan? Aku melihat dengan mata kepala sendiri dia memberi isyarat, tidak perlu, aku bisa membawanya sendiri. Kali ini merasa lebih bersalah, Ting Cheng, kamarmu belum dibersihkan. Apakah kau keberatan tinggal di lantai 1 dulu? Aku mengangguk dan bertanya, apakah mereka bertiga tinggal di lantai 2? Berteriak, kau baru saja kembali, sudah mengincar posisi di lantai 2? Buru-buru menariknya, kakak, Nianwei tidak mengerti. Dia hanya tumbuh bersamaku sejak kecil, dan memiliki hubungan yang dalam, jika kau menginginkannya.
Aku bisa memberikan kamarku di lantai 2 untukmu. Aku menggelengkan kepala, tidak perlu. Aku tidak ingin tinggal di tempat yang pernah kau tinggali. Itu akan memengaruhi keberuntunganku. Setelah mengatakan itu, aku kembali ke kamar tanpa mempedulikan reaksi mereka. Malamnya, Bibi memanggilku keluar untuk makan. Mereka sudah siap di meja makan, sengaja mengosongkan tempat di sebelah Gushi. Gushi dengan hormat memanggilku kakak. Aku menatapnya, inilah ibu dari orang ini. Menukarku dengannya. Jika bukan karena guru, aku sudah lama mati. Dengan emosi ini, aku benar-benar tidak bisa tersenyum padanya. Gushi dengan canggung melihat mangkuk di depannya. Lihatlah, matanya memerah. Gun Yanwei menatapku, berhenti sejenak. Ashi memanggilmu. Sendok sup di tangan kiriku jatuh ke dalam mangkuk. Aku dengar, hanya tidak ingin mempedulikannya. Gun Yanwei mendengar suara benda jatuh. Mengerutkan kening dan berkata, di mana sopan santunmu, selama bertahun-tahun ini? Gurumu dan kelompok orang itu, apakah itu yang mereka ajarkan padamu? Kau boleh mengatakan apapun padaku. Aku tidak mengizinkan mereka mengatakan apapun tentang Bibi Wang. Kelompok orang itu siapa? Kalian membiarkanku dan pencuri. Duduk di meja yang sama untuk makan, dan masih menanyakan sopan santunku? Gushi mendengar perkataanku. Air mata menetes ke dalam mangkuk. Gun Yanwei melihat kakaknya menangis, bagaimana dia bisa tahan? Sikap macam apa itu? Shi getahu kau akan kembali, sengaja membelikanmu banyak hadiah. Hadiah? Bukan kau yang diganti. Bukan kau juga yang dibuang ke tempat sampah. Tentu saja kau tidak akan tahu betapa dinginnya hanya mengenakan sehelai pakaian tipis di musim dingin. Aku hidup menggelandang di luar, dan ada juga yang ingin mematahkan lenganku, membuatku menjadi pengemis cacat. Aku menyingsingkan lengan bajuku, ada beberapa bekas luka yang jelas di lenganku. Sendok sup yang jatuh ke dalam mangkuk tadi. Itu karena luka di lenganku. Ekspresi Gun Yanwei berubah, kata-kata maaf pada akhirnya tidak terucap. Gu Mu terkejut, dia tidak menyangka aku hidup begitu buruk di luar. Gu Fu juga tidak bisa menahan kesedihan. Ting Cheng, besok biarkan Yanwei membawamu untuk periksa. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu, guru sudah memeriksaku. Lengan ini selain bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi maafkan aku, Kak. Saat aku kecil, aku hanya peduli untuk makan sampai kenyang dan bertahan hidup. Tidak ada yang mengajariku apa itu sopan santun. Hanya ada yang menyuruhku bagaimana cara bertahan hidup. Sepertinya aku tidak pantas duduk semeja dengan kalian untuk makan. Aku sudah kenyang, silakan kalian lanjutkan. Gun Yanchu berdiri. Kakak senior, kamu salah paham. Maafkan aku. Aku menoleh, jika aku bilang, di rumah ini, kalau ada dia, tidak ada aku. Kalau ada dia, tidak ada aku. Gun Yanwei jelas ingin membantah, tapi teringat luka di lenganku. Dia terdiam. Gu Mu juga menjadi bisu saat ini. Gu Fu berkata dengan cepat. Bagaimanapun, dia adalah putra yang sudah kami besarkan selama lebih dari 10 tahun. Jika kami menemukan putra kandung, apakah kami akan mengirim putra angkat kami? Apa kata orang di luar tentang keluarga Gu? Ting Cheng, aku masih berharap kamu dan Ashi. Aku memakai pakaian yang dibelikan Wang Shenqing untukku. Ada gambar anak kucing di atasnya. Saat aku keluar, semua anggota keluarga sudah bangun. Tatapan terkejut Gun Yanwei tidak pernah lepas dari pakaianku sejak aku keluar, dan dia menahan tawa. Apa yang kamu pakai? Aku menarik-narik pakaianku, berpikir dalam hati. Tidak ada merek dan tidak ada yang pernah memakainya. Ada apa? Gun Yanwei langsung mencibir. Teringat akan pengalamanku, dia dengan canggung mengambil ponselnya setelah makan. Gu Mu memberiku 100.000 yuan dan menyuruhku untuk membeli beberapa pakaian. Aku tidak tahu apakah itu karena kejadian tadi. Gun Yanwei berinisiatif untuk mengajakku berbelanja. Gu Fu tertegun sejenak. Yanwei, bukankah hari ini kamu harus menemaniku mengambil perhiasan pesanan? Gun Yanwei menjawab, matanya bergerak di antara kami berdua. Dia tetap berjalan ke arahku. Maafkan aku, Kak, kamu baru datang ke sini dan tidak punya teman. Kamu pergi dengan temanmu saja. Gun Yanwei pergi ke garasi untuk mengambil mobil. Hanya menyisakan aku dan Gu Fu berdiri di depan pintu. Jam tangan di tangannya berkilauan di bawah cahaya. Kakak, apakah kamu juga ingin membeli satu? Setelah selesai berbicara, dia melihat tanganku dengan jijik. Sudahlah, beberapa orang memang tidak pantas makan makanan orang kaya. Benar kan, Kak? Aku menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menjadi panik karena tatapanku. Dia mengucapkan kata sial dan pergi. Gun Yanwei datang dengan mobil dan melihatku masih berdiri di tempat. Entah apa yang diingatnya, dia berinisiatif turun dari mobil dan membukakan pintu untukku. Aku duduk dan mengangkat tangan kananku. Aku masih punya satu tangan yang bisa digunakan. Aku malas mengurusmu, aku hanya takut kamu merusak mobilku. Mall ini sangat besar. Setidaknya selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat toko sebesar ini. Aku berdiri di depan pintu dan melihatnya beberapa kali lagi. Gun Yanwei mendorongku dengan jijik. Jangan dilihat, cepat jalan. Di tengah jalan, dia pergi sebentar,
meninggalkanku sendirian di toko. Aku memilih beberapa pakaian murah dan membayarnya. Aku juga pergi ke toko di sebelahnya dan membeli beberapa pakaian wanita bergaya Nanyang Malaysia untuk dibawa ke Wangshen dan yang lainnya. Setelah kupikirkan, aku memutuskan untuk menggunakan sisa uangku untuk membelikan sesuatu bagi setiap anggota keluargaku. Aku bahkan membeli satu barang lagi. Aku menunggu di depan pusat perbelanjaan sampai jam 2, tapi Gunian Wei tidak kembali. Aku pergi ke minimarket di sebelah dan membeli roti seharga 3 yuan untuk mengisi perutku, dan menunggu sampai jam 5 sore. Akhirnya, sebuah nomor asing menelepon. Aku melihatnya sekilas, tetapi tetap mengangkatnya. Itu Gu Emyu. Ting Cheng, kaki Ashi terluka dan dia di rumah sakit. Kamu naik taksi pulang sendiri saja. Aku menggerutu dan menutup telepon. Uang di ponselku tidak cukup untuk naik taksi ke tempat pameran. Aku hanya bisa meminta sopir untuk berhenti di pinggir jalan, lalu berjalan pulang. Aku lapar dan haus. Ketika aku tiba di rumah, semua orang sudah berkumpul, bahkan Gufu yang biasanya sibuk bekerja. Gushi tersenyum malu-malu padaku ketika melihatku kembali. Maafkan aku, kakak, membuat Nian Wei harus menjemputmu. Aku sudah bilang pada ayah dan ibu untuk tidak perlu datang. Mereka bersikeras untuk datang. Untungnya hanya ke Seleo, kalau tidak ayah dan ibu pasti khawatir. Aku melihat kakinya yang dibalut kain kasa tipis. Gushi mengambil setangkai anggur dan memasukkannya ke mulutnya. Pasti lelah berjalan-jalan seharian, kakak. Silakan duduk dan makan anggur. Bibi mengambil barang-barang di tanganku. Dia berseru kaget. Ini barang-barang yang dibeli untuk tuan dan nyonya. Ya ampun. Ada juga untuk tuan muda dan nona muda. Semua orang sepertinya tidak menyangka. Gu Emyu menghampiri. Dia mengambil tas belanja dan mengeluarkan barang satu persatu. Gushi memasang wajah muram, lalu berpura-pura ceria. Pasti tidak ada untukku, ya kan? Tidak apa-apa, seharusnya kakak tidak menyukaiku. Gu Emyu mengeluarkan semua barang, total 5 buah, tidak lebih tidak kurang. Senyum Gushi membeku. Gu Emyu seolah teringat sesuatu dan mengeluarkan semua barang yang kubeli, beberapa potong pakaian dan celana murah. Pakaian bergaya Malaysia itu pasti bukan untukku. Ditambah dengan hadiah-hadiah ini, Gu Emyu terdiam sejenak lalu bertanya. Ting Cheng, bagaimana kamu bisa pulang? Seolah untuk membenarkan tebakannya. Bibi yang memasak menunjuk ke kakiku, kaki tuan muda berdarah. Aku menoleh dan melihat. Kulit di tumitku sudah merah semua. Kaus kaki putihku sudah basah oleh darah. Gu Nian Wei buru-buru berdiri untuk mengambil kotak obat. Gu Nianchu membantuku duduk di sofa. Dengan hati-hati melepas sepatuku, tetapi kaus kakiku sudah menempel pada daging dan darahku. Tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak melihatnya, aku melepas kaus kakiku dari kulitku sendiri. Gu Nianchu mengerutkan kening melihatnya, Gu Emyu menghela napas, wajahnya berkerut, darah menetes setetes demi setetes. Dengan cepat genangan darah kecil berkumpul di lantai, Gu Nian Wei dengan hati-hati mengoleskan yodium pada lukaku, aku merebutnya dan langsung menyiramkannya ke luka. Aku melilitkan perban dengan sederhana beberapa kali, karena tangan kiriku tidak fleksibel, perban itu kulilit dengan berantakan. Gu Emyu tidak ingin melihat lagi, buru-buru menyuruh mencari dokter untuk Ting Cheng. Gu Nianchu meraih tanganku. Jangan dililit, tunggu dokter datang, aku melilitnya sendiri, tidak melihat siapapun dari mereka. Tidak perlu tinggal, aku lelah, aku kembali ke kamar. Aku terbangun oleh suara ketukan pintu, suara berisik dari luar. Mungkin dia pingsan, cepat dobrak pintunya. Aku mendengar suara Gu Emyu. Aku berjalan terpincang-pincang untuk membuka pintu. Gu Emyu berdiri di luar rumah, di belakangnya ada seseorang yang mengenakan jas putih. Ting Cheng, bangun dan makan. Biarkan dokter memeriksa luka di kakimu. Suasana di ruang tamu agak tegang. Ketika aku tiba, pertengkaran belum selesai. Mata Gushi merah. Ternyata suara yang kudengar bukan mimpi. Gufu mengkritik Gushi, Gu Nian Wei jarang membela kakaknya. Melihatku keluar, dia buru-buru berdiri, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak menjawabnya, hanya menyuruh dokter untuk membalut luka di kakiku. Setelah makan malam, Gu Nian Wei selalu mengikutiku. Aku ingin menonton TV tetapi tidak bisa menyetelnya. Dia membantuku menyetel TV. Begitu aku bergerak, dia memasukkan buah ke tanganku. Maaf untuk hari ini. Aku tidak sengaja meninggalkanmu di mal. Aku awalnya pergi ke rumah sakit untuk membeli obat. Shige tiba-tiba meneleponku dan mengatakan dia terluka. Tetapi dia tidak memberitahuku seberapa parah lukanya. Ketika aku sampai di rumah sakit, aku baru tahu bahwa dia hanya keseleo kakinya. Shige bersikeras agar aku tinggal untuk merawatnya. Aku juga tidak bisa meninggalkannya sendirian di rumah sakit. Setelah selesai berbicara, dia seolah menunggu reaksiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Tapi aku juga tidak menyalahkanmu. Panggilan itu, apakah kamu yang menyuruh Gu Emyu meneleponku? Dia ragu-ragu dan mengangguk. Di rumah ini, hanya dia yang pernah meminta nomor teleponku. Beberapa hari kemudian, kakiku sembuh. Gu Emyu memberiku uang lagi, mengatakan ingin menemaniku berbelanja secara pribadi. Aku menggelengkan kepala.
Biarkan Gunian Wei menemaniku saja. Gunian Wei tiba-tiba melompat dari sofa. Aku akan menemani kakak pergi. Setelah selesai berbicara, dia melirik ekspresi muram Gushi, dan berlari ke garasi. Gunian Chu juga berkata, kalau begitu, biar aku dan Nian Wei menemanimu. Suara Gushi dengan nada merengek terdengar, dia masih kecil dan tidak bisa diandalkan. Lalu siapa yang akan menemaniku periksa hari ini? Kakiku masih sakit, Gu Emyu baru menyadari. Putranya yang lain, Ace, Mama akan menemanimu. Siapa sangka Gushi menghentakkan kakinya dengan marah. Aku tidak mau, aku maunya ditemani kakak dan adik. Setelah mengatakan itu, dia baru sadar wajah Gu Emyu sudah muram, dan ekspresi Gunian Chu juga tidak bagus. Sepertinya kakimu sudah sembuh, tidak perlu diperiksakan lagi. Kalau kau tetap ingin pergi, biar sopir saja yang menemanimu. Gushi menangis karena marah, tetapi kali ini tidak ada yang menghiburnya. Aku menolak Gu Emyu dan Gunian Chu, hanya membiarkan Gunian Wei menemaniku. Di dalam mobil, Gunian Wei bersenandung riang. Saat berhenti di lampu merah, dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memberikannya kepadaku. Kakak, ini salep penghilang bekas luka. Aku sengaja mengambilnya di rumah sakit hari itu. Ini buatan ahli, resep rahasia pribadi, sangat berharga. Aku tidak menyangka dia akan memberiku ini. Setelah berjuang sejenak, aku bertanya, apakah kamu punya uang? Gunian Wei mengangguk. Punya. Kalau kamu kekurangan uang, kamu bisa minta ke keluarga. Aku tidak punya banyak. Ada apa? Apakah kamu mengalami sesuatu? Aku menggeleng. Tidak. Berapa banyak uang yang kamu punya? Bisakah kamu memberiku 200.000? Gunian Wei tertegun sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan hendak mentransfer uang kepadaku. Aku menghentikannya. Ma, coba lihat tulisan di salep ini, tanyaku pada Gunian Wei. Kapan kamu mendapatkan SIM? Dia tidak menyangka topik pembicaraan akan berubah begitu cepat, tetapi dia tetap menjawab dengan patuh. Bulan Maret tahun ini. Aku mengangguk dan bertanya lagi, apakah kamu akan pergi mendaki gunung dengan teman-temanmu Sabtu ini? Dia terkejut. Bagaimana kamu tahu? Aku belum memberitahu keluarga. Aku melihatnya dan berkata dengan serius, dengarkan aku, jangan pergi. Gunian Wei menjawab, oh, kenapa? Aku sudah janji. Aku berkata lagi, aku juga tahu kalian pergi berempat. Jangan pergi. Gunian Wei semakin terkejut. Namun, melihat ekspresiku yang serius, dia hanya bisa menjawab dengan enggan. Baiklah. Aku mengangguk. Sekarang kamu bisa mentransfer uangnya kepadaku. Kali ini dia mentransfernya dengan enggan. Kemudian aku membelikannya sebuah gelang. Barulah dia senang. Setibanya di rumah, dia dengan riang membantuku merapikan barang-barang yang kubeli. Gushi menghampiri sambil membawa sepiring apel yang sudah dipotong. Nian Wei, kamu pasti lelah. Ayo, makan buah. Gunian Wei mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulutnya, lalu menusuk sepotong lagi untukku. Terima kasih, Chege. Gushi masih berdiri di sana. Aku melihat tangan kirinya. Sebenarnya dibalut plester. Aku langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan, tetapi Gunian Wei tidak menyadarinya. Dia meletakkan piring buah dan menatapku dengan tajam. Aku mengabaikannya dan terus makan apel di tangan kiriku. Gushi baru kemudian melihat di tangan Gunian Wei. Ada gelang murahan tambahan. Gushi berkata dengan nada sinis, di mana kamu membeli barang murahan ini? Kamu langsung memakainya. Apa kamu tidak takut kotor? Gelang ini memang sangat murah. Tetapi artinya sangat baik. Ini untuk keselamatan. Saat aku membelikan Gunian Wei gelang ini, aku tidak mengatakan berapa harga gelang ini. Dia juga tidak bertanya. Dia langsung memakainya di pergelangan tangannya tanpa ragu. Berdekatan dengan jam tangan mahalnya. Gushi memegang tangannya, hati-hati menggores jam tangan yang aku berikan padamu. Setelah mengatakan itu, dia ingin melepas gelang itu. Gunian Wei buru-buru menarik tangannya, ini dibelikan oleh Ting Chun Ge untukku. Pasti bukan barang murahan. Gushi menatapku dengan nada provokatif, benarkah? Aku tersenyum jujur, memang tidak mahal. Hanya beberapa ratus yuan. Gushi melirik gelang itu dengan tidak sabar, lalu mengulurkan tangan untuk melepasnya. Gunian Wei buru-buru melindunginya. Bahkan yang beberapa ratus yuan pun akan aku pakai. Chege, jangan khawatir. Ting Chun Ge pasti tidak akan menyakitiku. Gushi menatapku dengan marah. Matanya seolah mengeluh karena aku merebut adiknya, padahal dia memang adikku. Saat makan, Gushi menyebutkan tentang Gunian Wei yang akan mendaki gunung pada hari Sabtu ini. Bisakah aku ikut denganmu? Nian Wei, kalian berempat tidak masalah jika ada aku. Aku tahu Gushi hanya melihat. Aku dan Gunian Wei terlalu dekat, jadi dia ingin menyela. Gu Emyu menambahkan sepotong daging babi merah untukku. Kalau begitu, ajak Ting Chun juga. Gushi mengerutkan kening, lalu segera kembali seperti semula. Tapi mobil hanya bisa memuat 5 orang. Jika membawa Ting Chun Ge, tidak akan ada tempat. Aku menggelengkan kepala. Tidak usah, aku tidak ikut. Gunian Wei juga tidak ikut. Gunian Wei buru-buru mengangguk. Benar,
Aku ada urusan lain hari Sabtu ini. Aku tidak akan pergi mendaki gunung. Cehege, jika kamu ingin pergi, aku akan memberitahu mereka. Gushi menggertakkan gigi dan menatapku. Sudut mulutnya tertarik membentuk senyum yang dipaksakan. Kenapa tidak pergi? Bukankah sudah direncanakan sejak minggu lalu? Gu Nianwei berkata dengan acuh tak acuh, hanya tidak ingin pergi. Gushi secara naluriah merasa bahwa akulah penyebabnya. Mengejek, tidak heran Ting Chengge menggunakan triknya untuk meramalkan pertanda buruk bagimu. Gu Fu mengerutkan kening, pertama kalinya berbicara di meja makan, memarahi Ting Cheng. Aku mengangguk, ekspresi beberapa orang mulai menjadi serius, Gu Em jarang terlihat serius. Ting Cheng, jangan sebutkan hal-hal ini di rumah di masa depan, kami semua tidak percaya ini. Nianwei, jika kamu ingin mendaki gunung pada hari Sabtu, pergilah, jangan percaya pada pertanda buruk apapun. Gu Nianwei menatapku dengan khawatir. Oke, tetapi kalian salah paham pada Ting Chengge. Dia tidak meramalkan hal-hal itu. Aku menyela Gu Nianwei, aku memang meramalkannya. Jika Gu Nianwei keluar rumah pada hari Sabtu itu, akan ada malapetaka berdarah. Gu Fu membanting sumpitnya ke meja makan dengan suara, Pak. Jika kamu mengatakan hal-hal ini lagi, keluar dari sini. Gu Fu marah dan dadanya terus naik turun. Gu Niancheha menepuk punggung Gu Fu. Gu Em tiba-tiba mulai menangis, Gu Nianwei di samping juga meletakkan peralatan makannya dan perlahan membantu ibunya menyeka air mata di wajahnya. Gu Shi juga mendekat ke sisi Gu Em, tetapi matanya menatapku, dengan ekspresi kemenangan yang pasti. Dalam suasana seperti ini, aku berkata dengan tenang, apakah karena adik perempuan yang meninggal pada usia 5 tahun itu? Semua suara terhenti. Wajah Gu Fu menjadi pucat pasi dan membanting piring ke arahku dengan keras. Karena kamu tahu. Mengapa masih meramalkan malapetaka berdarah untuk Nianwei? Orang-orang seperti kalianlah yang membunuh Sing Sing. Gu Em terus terisak. Ting Cheng, bisakah kamu membuang benda-benda itu? Gu Niancheha memberiku isyarat. Memintaku untuk segera pergi ke kamar dan membuang benda-benda itu, tetapi aku tidak bergerak. Gu Shi marah sampai. Karena kamu sudah tahu seperti apa rumah ini setelah dirusak oleh benda-benda ini, beraninya kamu masih berpura-pura menjadi dewa dan bermain hantu? Tidak perlu Nianwei. Gu Nianwei dengan hati-hati mengangkat tangannya, itu. Aku tidak pernah menyebutkan hal-hal ini kepada Ting Chengge. Mereka secara alami mengira itu adalah Gu Nianwei. Memberitahuku hal-hal ini. Beberapa orang terdiam. Jika bukan Gu Nianwei yang memberitahuku, lalu siapa? Aku melanjutkan, kira-kira sebulan sebelum adik perempuan meninggal, Gu Shi mengalami demam tinggi. Benar? Pergi ke rumah sakit juga tidak sembuh. Baru kemudian kalian mengundang seorang tahu untuk datang dan melihat, tetapi tidak lama setelah tahu itu melihatnya. Adik perempuan juga meninggal karena demam tinggi. Wajah Gu Shi berubah drastis, Gu Em membelalakan matanya. Adapun Gu Nianwei, biarkan dia pergi mendaki gunung jika dia ingin pergi. Aku tidak peduli. Makan malam berakhir dengan tidak menyenangkan. Gu Fu berpikir semua yang kukatakan ini, entah orang lain yang memberitahuku. Atau aku menebaknya. Tapi dia tidak bisa menipu siapapun, bahkan dirinya sendiri. Jika aku hanya menebak, mungkin tidak apa-apa. Tapi bahkan Gu Shi demam dan keluarga mengundang pendeta Tao, semua ini bisa kutebak dengan benar. Itu bukan tebakan. Beberapa hari ini, keluarga Gu semua terganggu oleh beberapa kata yang kukatakan. Aku selalu di rumah dan tidak pergi kemanapun. Gu Nianwei selalu ingin datang untuk meminta penjelasan padaku. Namun, dia dibujuk kembali oleh Gu Shi. Dia bahkan mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan itu, jauhi dia. Bahkan Gu Emyu selama beberapa hari ini memperlakukanku seolah-olah aku tidak terlihat. Aku tahu ini adalah pemberontakan saat pertama kali tiba di keluarga Gu, kan? Aku berinisiatif untuk mengusulkan untuk pindah dan tinggal di luar selama beberapa hari. Gu Emyu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Gu Nianwei berkata, Ting Cheng, kami tidak bermaksud seperti itu. Aku mengangguk. Aku tahu. Hanya saja sebelumnya ada pelanggan yang memintaku untuk menghilangkan bencana. Tidak nyaman di sini. Gu Fu mendengar aku mulai mengatakan hal-hal yang berbau klinik ini lagi, dan marah sampai. Kamu besok keluar saja dari sini. Kapan kamu membuang semua barang ini, baru kembali. Aku hanya mengambil beberapa potong pakaian karena tidak lama kemudian, mereka akan memintaku kembali. Sebelum pergi, Gu Nianwei memberiku sebuah kartu. Kak Ting Cheng, bicaralah baik-baik dengan ayah dan ibu. Mereka menyayangimu. Kamu tidak perlu pergi. Aku menggelengkan kepala. Aku belum pernah memanggil mereka ayah dan ibu. Gu Nianwei baru ingat bahwa aku sudah datang begitu lama. Aku belum pernah memanggil ayah atau ibu. Dia ingin menarikku, tetapi ditegur keras oleh Gu Fu dari atas. Biarkan dia pergi, jangan menghalangi. Lihat, di mana dia lebih baik daripada Shi. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke arahnya. Pada hari pertama aku datang ke sini, aku mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kalian harus memilih satu orang untuk tinggal, siapa yang akan kalian pilih? Ini adalah jawaban yang kalian berikan padaku, kan? Gu Emyu tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata untuk menahan tergantung di bibirnya,
Tidak bisa diucapkan. Gushi mendengus dingin dan kembali ke kamar tidur. Sebelum pergi, Gushi mengejekku. Kakak, semoga kalian segera membuang barang-barang ini dan kemudian pulang. Kudengar kamu belum pernah bermain ski. Nanti aku akan memohon pada ayah. Selama kamu bersedia kembali, ayah akan mengajakmu bermain ski. Adik akan selalu menunggumu di sini. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Kata-kata Gushi masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Aku hanya berharap Gunianwei bisa mendengarkanku. Hari itu, jangan pergi mendaki gunung. Gunianchu mengantarku ke hotel, dan juga memberiku sebuah kartu, tapi aku menolaknya. Tidak usah, uang ini bisa diberikan nanti. Gunianchu tidak mengerti maksudku. Dia tetap memberikan kartu itu dengan paksa. Aku melihatnya mengatakan kalimat tanpa awal dan akhir. Kamu juga pernah terluka saat berusia 18 tahun. Benar kan? Gunianchu tiba-tiba menoleh, ingin bertanya bagaimana kamu tahu. Tapi aku sudah masuk ke lift, dan jika kaitnya disentuh, loncengnya akan berdering. Aku memegangnya. Jangan berisik, kakak sudah tahu. Beberapa hari ini aku tidak terlalu nyaman di hotel. Kurasa Gunianchu begitu sampai di rumah, langsung memberitahu mereka di mana aku tinggal. Akibatnya, selalu ada orang yang mengetuk pintuku di tengah malam. Aku sudah berkali-kali memberitahu resepsionis tapi tidak ada solusi. Aku tahu orang-orang ini disuruh oleh Gushi, dia masih menjadi tuan muda keluarga Gu yang sah. Dan aku sudah kembali selama berhari-hari. Tidak ada satu orang pun yang menawarkan untuk membantuku mengadakan pesta pengakuan keluarga, karena menjaga nama baik keluarga Gu. Resepsionis pasti tidak berani mengurus hal-hal seperti ini. Untungnya, aku sudah tumbuh besar di lingkungan yang bising seperti ini sejak kecil. Suara-suara ini sama sekali tidak mempengaruhiku. Tapi aku tetap tidak bisa beristirahat dengan baik, karena sudah terlalu sering tinggal di tempat yang bagus, aku jadi tidak terbiasa dengan tempat tinggalku yang dulu. Gunianwei juga terus mengirimiku pesan beberapa hari ini, aku tidak membalas satu kata pun. Tapi pagi ini, aku berinisiatif mengiriminya kalimat, jangan pergi mendaki gunung. Menyalakan TV ternyata sudah terlambat, berita sedang menyiarkan. Hari ini terjadi kecelakaan lalu lintas besar di negara kita, sebuah truk yang kehilangan kendali langsung menabrak sebuah SUV. Kecelakaan itu menyebabkan 2 orang tewas dan 4 luka-luka. Aku menghitung jumlah orang, seorang pengemudi, 5 korban. Gunianwei tetap pergi. Telepon dari Gu Emyu masuk, Ping Cheng, cepat datang ke rumah sakit. Nianwei terluka. Aku bahkan sempat membeli 2 kaki babi panggang di jalan. Sesampainya di rumah sakit, Gushi langsung memarahiku. Ini semua gara-gara kamu, mengatakan hal-hal yang aneh-aneh pada Nianwei, makanya dia terluka. Kamu masih punya muka untuk datang. Apa yang kamu bawa di tanganmu itu? Gushi ingin merebut tasku. Tidak berhasil, tapi aroma kaki babi menyebar. Kaki babi? Nianwei terluka, dan kamu masih sempat makan? Gunianchu juga berdiri di samping. Melihat tasku dengan ekspresi tidak senang. Sepertinya kami bertiga baru saja tiba. Gu Emyu keluar dari ruang perawatan. Gushi buru-buru meraih tangannya. Bu, Nianwei tidak apa-apa kan? Gu Emyu menggelengkan kepalanya, menatapku dengan ekspresi yang rumit. Aku mengulurkan kaki babi di tanganku. Terpeleset, jadi makanlah yang bergizi. Gufu baru saja keluar dari ruang perawatan, mendengar kata-kataku, ekspresinya juga agak aneh. Guce membuka tanganku. Siapa yang mau barang jelekmu? Gunianchu menyadari suasana di antara kami tidak baik. Gushi bertanya, Bu, bagaimana keadaan Nianwei? Gu Emyu bergeser memberi kami jalan. Tidak apa-apa, hanya terkilir kakinya. Di ruang rumah sakit, Gu Nianwei dengan kaki diperban, tersenyum lebar pada kami. Gushi keceplosan, kenapa hanya kakimu yang terluka? Kenapa bukan kamu yang mati? Senyum Gu Nianwei menghilang, Gushi baru menyadari kata-katanya tidak pantas dan buru-buru menjelaskan. Aku tidak bermaksud begitu, Gufu sangat marah dan langsung menamparnya. Kamu keluar. Gushi terhuyung, dengan wajah tidak percaya. Ayah, Gufu menunjuknya, aku sudah mendengar semuanya dari Nianwei. Kamu yang menyuruhnya bangun pagi-pagi, memaksanya pergi ke gunung untuk membawakan sesuatu. Jika bukan karenamu, Nianwei tidak akan terluka. Gushi menangis. Mana aku tahu akan terjadi kecelakaan mobil? Aku hanya ingin Nianwei pergi ke gunung untuk memohonkan tasbih keselamatan untuk ayah. Aku dengar di gunung itu ada seorang guru yang sangat terkenal, aku sengaja ingin memberikannya padamu saat ulang tahunmu. Gufu tertegun, Gunianchu sedikit terharu, dan maju menasihati. Ayah, Nianwei baik-baik saja, kan? Lagi pula, Gushi juga melakukannya untukmu. Ekspresi Gufu sedikit mereda. Aku melihat mata Gushi yang merah karena menangis, penuh dengan kebencian. Dia hanya menatapku seperti itu. Aku tertawa, Gushi. Guru itu sudah pergi. Tahukah kamu? Ekspresi Gushi berubah. Apa yang kamu bicarakan? Kamu begitu perhatian pada ayah, kupikir kamu akan tahu. Guru itu baru saja mengumumkan kepergiannya seminggu yang lalu, bahkan sempat menjadi trending topik. Apakah kamu tidak melihat ponselmu? Aku Gushi tidak bisa menjelaskan. Melihat ke arah Gunianchu,
Ekspresi Gunianchu juga tidak baik, tapi tetap membuka mulut. Mungkin Aceng tidak melihatnya. Bagaimanapun juga, itu adalah niat baiknya. Gushi mengangguk dengan sedih. Kupikir guru itu belum pergi. Ting Chengge, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membiarkan Nian Wei keluar. Seandainya aku mendengarkanmu, hari ini tidak akan ada pertumpahan darah. Mendengar pertumpahan darah. Baru kemudian Gufu ingat kata-kata tidak menyenangkan yang aku katakan beberapa hari lalu. Siapa yang memanggilnya ke sini? Meskipun Gunian Wei terluka, suaranya cukup keras. Ting Chengge adalah orang yang aku panggil. Aku menyerahkan kaki babinya kepadanya, masih hangat. Gue mengatakan itu adalah Gunian Wei yang memanggilnya. Aku juga tidak enak untuk marah, hanya ada rasa sakit di mataku untuk Nian Wei. Untuk apa kau memanggil Ting Cheng ke sini? Gunian Wei memutar tubuhnya untuk mengambil sesuatu dari sakunya. Telapak tangannya terbuka, beberapa butir manik-manik yang sudah putus. Aku baru ingat di tengah jalan. Aku tidak membawa untayan manik-manik yang diberikan Ting Chengge padaku. Ting Chengge mengatakan untayan manik-manik itu bisa melindungi keselamatan. Aku ingin kembali mengambilnya. Mereka merasa itu merepotkan, jadi mereka mengatakan untuk menunggu aku di gunung terlebih dahulu. Aku turun dari mobil. Belum lama aku berjalan, suara ledakan terdengar dari belakang. Kakiku ini terkejut, tidak melihat anak tangga di belakang dan salah menginjak. Gunian Wei terdiam sejenak, masih merasa takut di dalam hatinya. Tadi aku melihat berita, orang yang meninggal itu duduk di kursi penumpang depan. Sebelum aku turun dari mobil, aku duduk di kursi penumpang depan. Sekarang semua orang di bangsal melihat ke arahku. Aku bertanya. Manik-manik putus berarti menolak bencana. Tetapi aku jelas mengirim pesan kepadamu pagi ini untuk tidak mendaki gunung. Jika kau tidak pergi, kakimu juga tidak akan terluka. Gunian Wei tertegun, pesan. Pesan apa? Aku tidak menerimanya. Wajah Gu Cheha berubah. Gufu berkata, karena Nian Wei baik-baik saja, jangan kita bertanya lagi, biarkan dia beristirahat dengan baik. Gunian Cheha menghentikannya. Kau sebagai kakak, bukankah biasanya paling peduli pada Nian Wei? Gunian Wei membuka ponselnya. Layarnya sedikit retak tetapi tidak memengaruhi dia. Aku mengambilnya dan membuka kotak obrolan antara Gunian Wei dan aku. Jangan mendaki gunung, beberapa kata tergeletak diam di ponselku, tetapi ponsel Gunian Wei kosong. Gunian Wei memegang kedua ponsel dan membandingkannya berulang kali. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah masalah sinyal dan tidak menerimanya? Tidak mungkin, aku jelas ingat ponsel berdering pagi ini, lalu aku meminta CHG untuk membantuku melihat. Dia sepertinya menyadarinya. CHG, kau. Wajah Gu Cheha pucat pasi. Bukan aku yang menghapusnya. Aku tidak melihat dia mengirim pesan. Sungguh bukan aku. Melihat penampilannya, 4 kata muncul di benakku. Pengakuan tak diminta. Keluarga Gu tidak ada orang bodoh, penampilan Gu Cheha ini. Jelas sekali bahwa dialah yang melakukannya. Gue menatapnya dengan kaget. Cheha, mengapa kau melakukan ini? Nian Wei adalah adikmu, tapi aku tidak. Gu Cheha menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menunjuk ke arahku. Dialah yang menggunakan hal-hal mistis itu. Jika dia mengatakan ini sebelumnya, mereka akan mempercayainya, tetapi kali ini justru aku yang menyelamatkan Gunian Wei. Baiklah, ayo pulang dulu. Mata Gunian Wei penuh kekecewaan. Gu Cheha adalah kakak yang selalu dia lindungi sejak kecil, namun justru aku yang orang yang awalnya tidak dia sukai, menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, Gunian Wei keluar dari rumah sakit. Beberapa hari ini, Gu Cheha berusaha menyenangkan Gu Fu, Gu Em, dan kakak perempuannya. Aku tahu perasaan mereka terhadap Gu Cheha. Selama bertahun-tahun, hanya karena luka di kaki Gunian Wei, keluarga Gu tidak akan mengusirnya. Namun, dia harus membayar dengan nyawanya. Karena tidak ingin meninggalkan keluarga Gu, lebih baik dia mendekam di dalam sana. Gunian Wei masuk dengan tongkat. Gu Cheha ingin membantunya, tetapi dia perlahan menarik lengannya. Kemudian duduk di sampingku. Mata Gu Cheha memerah. Nian Wei, maafkan aku. Maafkan aku. Perasaan Gu Em baru-baru ini juga rumit. Bagaimanapun, Gu Cheha adalah anak yang telah dia besarkan. Selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak ingin melihat hubungan kami, para junior, menjadi tegang. Nian Wei, kakakmu sedang berbicara denganmu. Gu Nian Wei melemparkan seluruh. Meremas manik-manik di tangannya. Aku tahu ini adalah tasbih yang kuberikan padanya, tetapi beberapa manik hilang dan tidak bisa dipasang. Gu Cheha mengira dia menyukai manik-manik itu dan tersenyum berkata, kamu suka benda seperti ini? Atau kamu mengira tasbih murahanku ini? Gu Cheha mengepalkan tangannya, mengerutkan kening dan berbisik. Kak Ting Cheng, kita semua adalah satu keluarga. Sebuah tasbih. Apakah kamu juga ingin meminta uang dari adik Nian Wei? Aku meliriknya. Untuk keselamatan. Apakah kamu juga mau? Wajah Gu Cheha berubah, tidak mengatakan apakah dia mau atau tidak. Gu Fu tetap tidak suka melihat. Aku melakukan hal-hal seperti ini di rumah. Dia berdeham. Justru Gunian Cheha yang menghampiri.
Bertanya apakah aku bisa memberinya tasbih. Aku mengangguk dan mengulurkan tangan. 100.000. Kenapa aku harus membayar 50.000 lagi? Aku menatap matanya. Apa kamu lupa? Saat berusia 18 tahun, aku sudah menyelamatkanmu. Tangan Gu Fu yang memegang koran berhenti. Gu Em juga terdiam. Ingatan Gu Niancheha tiba-tiba kembali ke 7 tahun yang lalu. Tahun itu, dia baru berusia 18 tahun dan naik ke kelas 2 SMA. Dia awalnya ingin pergi ke negara lain untuk menonton pertandingan bola. Hari itu sangat tidak menguntungkan, terutama setelah pulang ke rumah, dia menemukan sebuah biji persik yang belum pernah dilihatnya di sakunya. Setelah itu dia melihat berita tentang kecelakaan pesawat. Biji persik itu. Gu Nianwei menatapku, sebenarnya apa yang? Saya mengambil koran yang diletakkan Gu Fu. Apakah orang yang melarikan diri dengan uang itu sudah ditemukan? Kalau pengiriman ekspres tidak dilanjutkan, para pekerja akan memberontak. Gu Fu memelototiku, pertama kalinya aku melihat di wajahnya emosi yang begitu rumit. Orang yang bertanggung jawab melarikan diri dengan uang, hari ini orang. Bawahan mengatakan bahwa para pekerja sudah mulai melakukan pemogokan secara bertahap. Ini belum dia sebutkan kepada siapapun. Ibu, kataku lagi. Ini pertama kalinya aku memanggil Gu Mu dengan sebutan ibu. Gu Mu tertegun beberapa saat, karena lahir. Aku menunjukkan senyum tipis, ini yang disuruh adikku. Aku menyebutkan lagi kejadian lama ini. Gu Shi langsung ingin memukulku, tetapi dihalangi oleh Gu Nianwei. Di wajahnya tampak kemarahan yang tulus. Kenapa kau ungkit lagi masalah ini? Apa kau tidak tahu ayah dan ibu akan sedih? Ayah ibu biasanya mulai berpura-pura menjadi hantu, tapi kali ini semua orang menghentikannya. Bahkan Gu Nianxi yang biasanya selalu membelanya juga tidak bisa mengendalikan diri. Apa maksud perkataanmu? Maksudmu adik yang menyuruhmu memanggil? Aku tahu, kecuali Gu Shi, semua orang di keluarga menyukai anggota keluarga baru yang kecil ini. Jadi kematian adik Xing Xing juga merupakan duka seluruh keluarga. Kebetulan semua orang sudah berkumpul. Aku mengucapkan kalimat itu dan kembali ke kamar, menarik keluar kereta dorong kecil yang kubawa di hari pertama. Aku membentangkan kain kuning di atas meja. Mengeluarkan peralatan di dalamnya dan lonceng roh itu, Gu Mu menatap lonceng roh di atas meja. Tidak percaya. Ini adalah gembok umur panjang Xing Xing. Dari mana kau mendapatkannya? Ini bukan gembok umur panjang biasa. Di atasnya terukir pola yang rumit, yang cukup untuk menunjukkan betapa semua orang menghargai adik perempuan ini. Aku tidak menjawab, menggigit jariku dan meneteskan setetes darah ke lonceng roh, barang-barang di atas meja bergerak sendiri tanpa angin. Menunjuk ke sudut barat daya rumah besar, yaitu kamar Gu Shi. Aku bertanya pada Bibi. Apakah di belakang kamar Gu Shi ada pohon? Tolong carikan sekop dan gali tanah itu, tidak terlalu dalam. Seharusnya bisa digali dengan cepat. Saat ini suara Gu Shi bergetar. Ayah ibu, apakah kalian benar-benar percaya padanya? Barang-barang yang dibuat-buat ini, telah membunuh Xing Xing. Kali ini aku tidak tahu siapa yang akan dibunuh. Gu Nianwei berdiri. Gu Nianwei belum pernah melihat Gu Shi seperti ini, dan ikut menyeretnya. Aceh, tenanglah, ditemukan, Gu Mu berseru. Menggali sepotong kain merah dari tanah, membukanya dengan hati-hati. Ternyata itu adalah gembok umur panjang yang kehilangan lonceng. Gu Mu berlutut lemas. Bagaimana bisa ada di sini? Benda ini jelas-jelas kupakaikan sendiri pada Xing Xing. Aceh, tenanglah, ditemukan, Gu Mu berseru. Menggali sepotong kain merah dari tanah, membukanya dengan hati-hati. Ternyata itu adalah gembok umur panjang yang kehilangan lonceng. Gu Mu berlutut lemas. Ditemukan, Gu Mu berseru. Menggali sepotong kain merah dari tanah, membukanya dengan hati-hati. Ternyata itu adalah gembok umur panjang yang kehilangan lonceng. Gu Mu berlutut lemas. Bagaimana bisa ada di sini? Benda ini jelas-jelas kupakaikan sendiri pada Xing Xing. Xing Xing dimakamkan bersamanya. Aku harap dia aman di sana. Gu Fu membantu istrinya berdiri. Matanya juga memerah. Ting Cheng, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa gembok umur panjang Xing Xing bisa berada di bawah pohon ini? Gu Nianchu dan Gu Nianwei juga mendekat. Mereka semua tahu bahwa benda ini tidak bisa dipalsukan. Hanya Gu Che yang masih berdiri di tempat, berbisik, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin akan menjungkir balikan persepsi kalian. Untung atau malang, kalian sendiri yang menilainya. Aku dan Gu Che tidak tertukar secara tidak sengaja. Ibu Gu Che sebenarnya juga kalian kenal. Nama keluarganya adalah Jiang. Gu Mu hampir seketika mengingat orang ini. Dia adalah pengasuh yang membantu di keluarga Gu bertahun-tahun yang lalu, tetapi tangannya tidak bersih. Setelah dia mencuri kalung Gu Mu senilai lebih dari 1 juta dan ketahuan di tempat, dia diusir dari keluarga Gu. Dia menaruh dendam pada keluarga Gu karena kejadian ini. Aku melanjutkan, jadi, beberapa tahun kemudian, dia menukar putra keluarga Gu dengan putranya sendiri. Kalimat terakhir yang dia katakan sebelum meninggal adalah, jika kamu mati, tidak akan ada yang tahu tentang ini. Kalian bantu dia membesarkan putranya.
yaitu Gu Ce. Hidupnya seharusnya sudah lama berakhir. Dia hanya bisa menyerap umur orang lain. Xing Xing bertemu dengan kesempatan ketika dia berusia 5 tahun. Sebenarnya, jika kalian tidak mengusir pendeta Tao itu saat itu, Xing Xing tidak akan mati, Gu Ce juga tidak akan mati. Hanya saja umurnya akan lebih pendek. Tetapi kalian mengusir pendeta Tao itu, Xing Xing hanya bisa mati. Xing Xing memberitahuku bahwa dia sangat kesakitan hari itu. Dia tidak tahu mengapa kakaknya ingin membunuhnya. Dia ingin memanggil ayah dan ibu tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Xing Xing demam tinggi selama beberapa hari. Seperti kalian yang meminta bantuan selama beberapa hari. Gu Emyu sangat sedih. Kami yang membunuhnya. Aku tidak menanggapi, dan berkata dengan nada bicara sendiri, tidakkah kalian menyadari bahwa sejak mulai membesarkan Gushi, bisnis keluarga Gu terus menurun? Selain itu, Gu Nianchu dan Gu Nianwei sering terluka sejak kecil, kan? Tahun ini, keluarga Gu seharusnya kehilangan satu orang lagi. Gu Nianwei menunjuk dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Itu aku? Aku mengangguk, anak yang kalian besarkan ini adalah penyebab dari semua ini. Gushi berteriak dan mencoba mencakar wajahku, kamu bicara omong kosong. Kamu bicara omong kosong. Gu Emyu lebih cepat dan menamparnya hingga jatuh ke tanah. Bagaimana bisa kamu menyakiti adikmu? Dia sangat baik padamu. Beberapa orang tidak bisa menghentikan Gu Emyu. Gushi dipukuli hingga tergeletak di tanah yang lembab, sambil berteriak dan mengutukku, semoga kamu mati dengan mengenaskan. Diam. Tamparan ini sangat keras, dilakukan oleh Gu Fu. Seret dia keluar dan kirim ke rumah sakit jiwa. Gushi panik saat ini. Rumah sakit jiwa lebih menakutkan daripada penjara. Dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Aku salah? Mohon jangan kirim aku pergi. Bukankah aku anak kalian? Jika Xing Xing meninggal, masih ada aku, kan? Aku akan selalu menjadi anak kalian. Gu Emyu menyeka air mata. Masih punya muka untuk bicara? Jika bukan karena kamu. Xing Xing seharusnya berusia 11 tahun ini. Tidak ada yang menyangka bahwa anak yang mereka besarkan dengan sepenuh hati dan cinta membunuh putri mereka yang lain. Gu Emyu terhuyung-huyung dan ingin berlutut padaku. Aku mundur selangkah. Gu Nianchu buru-buru membantunya. Ting Cheng, bisakah aku bertemu Xing Xing sekali lagi? Aku menggelengkan kepala, tidak bisa. Gu Emyu menangis terseduh-seduh. Gu Fu berjalan mendekat dan memberiku sebuah kartu, berkata dengan suara serak, ku dengar kalian harus menerima uang setelah meramal. Apakah 1 juta di dalamnya cukup? Aku mendorong kartu itu kembali. Menggelengkan lonceng di tanganku, sudah ada yang memberi uang. Beberapa orang menangis seolah kehilangan kesadaran. Tangisan tanpa suara satu demi satu. Kemudian Gushi tetap dikirim ke rumah sakit jiwa. Saat malam tiba, keluarga kami yang sebenarnya akhirnya makan malam pertama bersama. Gu Fu ingin mengatur agar aku bersekolah. Aku menggelengkan kepala dan menolak. Dia juga tidak memaksaku lagi, hanya memberitahuku mulai hari ini. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Gu. Aku tidak berbicara, dan akhirnya memberi mereka masing-masing sebuah gelang. Tidak berharga, untuk keselamatan. Hari mulai terang. Aku sudah mengepak barang-barangku, bersiap untuk pergi pagi-pagi. Bibi yang memasak buru-buru menghentikanku. Tuan dan Nyonya, Tuan muda mau pergi. Suara langkah kaki besar terdengar dari tangga. Seluruh anggota keluarga berlari turun. Aku tidak menoleh ke belakang dan berkata, pertanyaan ini sudah kutanyakan pada kalian 2 kali. Jika kalian harus memilih satu orang untuk tinggal antara aku dan Gushi, siapa yang akan kalian pilih? Dulu kalian memilih Gushi. Sekarang setelah tahu dia tidak baik, kalian ingin memilihku? Tidak ada hal baik seperti itu di dunia ini. Aku pergi. Aku mendengar Gu Emyu menangis memanggil namaku, mendengar Gu Nianwei terisak memanggil kakak. Aku tetap tidak menoleh ke belakang. Mungkin seperti yang dikatakan Bibi Wang, keluarga Gu sangat berkuasa. Bagaimana bisa mereka baru menemukanku setelah bertahun-tahun? Apakah mereka merasa malu melihatku meramal di pinggir jalan? Aku melupakan semua ini dan dengan tegas melangkah keluar dari pintu rumah keluarga Gu. Sejak saat itu, aku kembali menjalani kehidupan mengembara.